Mas Taufik. Mas. Halo Mas Rizal, halo. Ya ini udah lumayan lah, ada 15. Kita mulai ya sambil nunggu teman-teman Ya, lain. silakan. Silakan Mas Rizal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Kuliah kali ini kita akan membahas tema sastra dan postkolonialitas. Terima kasih untuk Mas Haryadi atas menyediakan ruangnya, kemudian Mas Taufik atas waktunya di tengah kesibukannya mau mengisi tema ini, dan kesediaan teman-teman peserta kuliah yang menyediakan waktunya juga terpaksa harus menggeser karena waktu yang dipunyai oleh pembicara kita sangat padat ya. Terima kasih atas kesediaannya. Baik, untuk menyingkat waktu, saya persilahkan Mas Taufik untuk mempresentasikan tema yang akan dibahas kali ini. Monggo Mas. Baik, ya. Terima kasih Mas Harizal dan Mas Haryadi untuk undangannya yang kali kedua ini. Tahun lalu dan tahun ini untuk membahas hal yang sama, tentang masyarakat dan pasca kolonialitas dan sastra dan pasca kolonialitas. Pertama-tama saya perlu koreksi dulu, saya nggak padat nggak padat jadwalnya, hanya kebetulan jadwal yang diberikan itu jam 1 tadi, kebetulan saya juga mengampu kelas tadi jam 1 di sastra Inggris gitu, jadi ya tentu tidak bisa berbarengan gitu. Nah kebetulan bisanya hari ini, jam ini maksud saya. Yang pertama-tama mungkin saya ingin menyampaikan bahwa semula saya kira saya akan memberikan satu pengantar kajian pasca kolonial secara umum begitu. Tapi tadi saya buka lagi di kelas LD-RU-nya itu, oh ternyata enggak, ini tidak mengulang lagi dari awal, tapi fokus pada sastra begitu ya. Jadi saya telah mengupload gitu di LD-RU di kelas kita, kelas masyarakat postkolonial, beberapa artikel yang terkait. Yang pertama, mungkin juga Anda sudah membacanya di awal-awal kelas, yaitu bab introduction dari Orientalism, karena Orientalism karya Edward Said ini karya yang hampir pasti dibahas ya di dalam kelas pasca kolonial di seluruh dunia ya. Saya kira tidak hanya di dunia ketiga, tetapi juga di Amerika atau di Eropa ya. Jadi saya kira ini penting untuk saya upload lagi. Saya tidak tahu teman-teman sudah membaca atau belum, tapi penting untuk sampaikan karena ini nanti terkait dengan sastra gitu. Yang kedua adalah untuk memberikan dimensi globalnya itu, bagaimana peran sastra dan kaitannya dengan masyarakat dunia begitu. Saya mengirimkan tulisan dari dari Benedict Anderson yang berjudul The Unrewarded itu. Jadi penulis-penulis yang tidak dapat award gitu ya. Penulis-penulis yang
catatan Benedict Anderson tentang para penulis yang tidak mendapatkan Nobel Prize, yang seharusnya mereka punya kaliber dunia dan punya karya-karya yang mendunia, tetapi tidak mendapatkan Nobel Prize. Nah, tentu itu ada alasan-alasannya mengapa. Nanti kita akan membahas itu. Nah, yang terakhir, untuk memberikan dimensi nasional gitu, lokal gitu ya, sudah di-upload di sini tulisan Hilman Farid tentang Balai Pustaka. Saya kira itu tulisan yang termasuk yang sangat awal ya, mengkritik Balai Pustaka dan mampu menunjukkan bagaimana politik pengetahuan khususnya dalam bidang kebudayaan dan lebih khusus lagi dalam bidang kesusastraan diproduksi pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Nah, itu 3 tulisan yang ada satu lagi tulisan sebenarnya bukan tulisan tapi ini pidato ya, atau pidato atau kuliah yang disampaikan oleh Gabriel Garcia Marquez di dalam penerimaan Nobel gitu ya, Nobel Prize itu. Nah, itu untuk menunjukkan kaitan antara sastra dengan politik terutama di Amerika Latin ya. Khususnya di Amerika Latin, tidak terbatas pada Kolombia ya, negara asal dari Gabriel Garcia Marquez, tetapi Amerika Latin secara keseluruhan. Saya kira itu beberapa hal yang ingin saya bagi pada kesempatan kali ini, dan tentu teman-teman boleh bertanya di tengah-tengah saya menyampaikan kuliah ini, atau menginterupsi, menyampaikan komentar atau pertanyaan apapun itu, silakan saja. Saya mungkin bertanya dulu, teman-teman, apakah sudah membaca ini introduction itu yang saya share itu? Mungkin ada yang mewakili barangkali. Barangkali ada yang mewakili menjawab. Halo? Silahkan bagi teman-teman. Kalau belum nggak apa-apa. Ya, maksud saya hanya saya ingin saja. Oke. Baik. Saya akan menjelaskan secara umum ya, atau saya bagi saja di sini. Sebentar. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Ya, jadi ini apa namanya, buku Edward Said, magnum opus ya, mungkin bisa dibilang begitu. Karya yang Edward Said yang paling banyak dibicarakan dan menandai satu kajian baru tentang Timur gitu, atau di Orient gitu. Meskipun Edward Said tumbuh tidak di Timur itu, tetapi dia tumbuh di Amerika.
Tapi dia sendiri sebenarnya orang Timur, dia orang Palestina, seorang imigran karena penjajahan Israel atas Palestina, dia menjadi imigran sebelum sampai di Amerika dia di Mesir dulu, gitu. Nah, kemudian dia belajar sastra, khususnya tentang perbandingan sastra ya, atau sastra bandingan gitu. Nah, dia menulis tentang ini karena gelisah tentang bagaimana Barat itu, Amerika dan Eropa selalu keliru ya menafsirkan, selalu keliru dalam memandang Timur gitu. Nah, kekeliruan itu bentuknya misalnya dalam bentuk stereotype, gitu, racial stereotype. Jadi stereotype rasial bahwa kalau orang Timur tuh pasti bodoh, pasti barbar, tidak berpendidikan, nggak terpelajar, begitu dan seterusnya. Dan itu pada masa dia menulis buku ini tahun 1970-an masih terjadi, direpresentasikan dalam berbagai media, dalam film, dalam iklan, dalam sastra, dalam hampir semua produk kebudayaan Barat, ya, Amerika dan Eropa itu keliru dalam merepresentasikan Timur. Kekeliruan itu menurut Edward Said berakar pada sesuatu rezim pengetahuan yang sudah sangat panjang, sudah sangat lama mengakar di Barat. Nah, apa rezim pengetahuan itu? Nah, itulah Orientalism itu. Ya, jadi satu pandangan yang mendefinisikan Timur dalam kacamata Barat. Gitu. Nah, tetapi pertama-tama perlu kemudian perlu segera pahami bahwa sifat dari pengetahuan atau rezim pengetahuan itu bukanlah sesuatu yang negatif dalam pengertian moral gitu, tetapi adalah sesuatu yang produktif. Artinya bukan berarti kemudian ketika kita mengkritik Orientalism itu kita menghakimi secara moral bahwa Orientalisme keliru secara moral, tidak, tetapi kita memposisikannya sebagai suatu produksi pengetahuan. Sehingga dengan demikian kita memiliki posisi tawar yang sama untuk melakukan satu counter discourse itu ya, counter knowledge tentang Timur gitu. Nah, yang dilakukan Edward Said adalah menulis sejarah intelektual, sejarah pengetahuan sebenarnya. Walaupun dia sendiri tadi dia bukan seorang sejarawan, dia seorang profesor sastra, tetapi yang dilakukan dia sebenarnya adalah menulis sejarah Orientalisme ya, dari Perancis, Inggris, lalu kemudian sampai kontemporer Amerika, Orientalisme Amerika. Itu ya. Nah, jadi itu dulu. Itu yang pertama. Nah, yang kemudian apa sih inti gagasan dari Orientalisme itu? Ya, sebenarnya ya humanisme gitu ya. Dia ingin mengembalikan humanisme Eropa, kira-kira begitu. Jadi bahwa pengetahuan itu haruslah pengetahuan yang bebas, yang terbuka gitu, yang reflektif gitu, sehingga kita memiliki sama-sama memiliki kesempatan yang sama untuk memproduksi pengetahuan. Gitu. Artinya Orient atau Timur itu seharusnya bukan hanya berhak didefinisikan oleh orang Barat,
tetapi juga bisa didefinisikan oleh orang Timur sendiri, gitu. Ya. Jadi dengan demikian kita terbebas dari inferiority complex, gitu ya, kompleks inferioritas bahwa yang berhak mendefinisikan Timur itu ya hanya orang Barat misalnya, atau ilmuwan Barat gitu. Yang berhak mendefinisikan Indonesia misalnya itu adalah Indonesianis dari luar gitu. Tidak begitu, jadi ya setara gitu. Mereka punya hak. Ya, orang Barat itu punya hak untuk mendefinisikan orang Timur. Nah, orang Timur sendiri juga punya hak untuk mendefinisikan dirinya sendiri gitu. Nah, itu sebenarnya yang yang mendasari buku orientalisme ini. Nah, kenapa buku ini kemudian menjadi sering dibicarakan gitu? Pertama, karena meskipun kita telah memasuki masa modern gitu ya, ternyata kekejaman atau inhuman gitu ya, tindakan-tindakan yang tidak berperi kemanusiaan, tindakan kejahatan kemanusiaan itu masih terjadi gitu. Nah, tindakan-tindakan itu dialasi prasangka-prasangka rasial yang diawetkan, yang dikukuhkan oleh rezim bangsawan semacam orientalisme. Misalnya baru-baru ini seperti kita tahu konflik Palestina, bukan konflik sebenarnya, penjajahan Palestina atas Israel misalnya. Nah, itu kan ini di abad 21 gitu. Dan hal semacam itu yang sangat barbarik seperti itu masih terjadi gitu. Artinya kita masih tinggal di dunia yang belum sepenuhnya modern gitu. Belum sepenuhnya humanis gitu. Nah, kenapa tindakan seperti itu bisa dibiarkan? Ya, karena dialasi oleh tadi prasangka-prasangka rasial yang telah berdekade-dekade, mungkin bahkan berabad-abad dibangun di Barat gitu, bahwa orang Timur, orang Arab, khususnya orang Islam selalu didefinisikan sebagai teroris, didefinisikan sebagai orang yang nggak pernah mungkin bisa rasional dan seterusnya, yang nggak pernah mungkin bisa modern dan seterusnya. Nah, itu yang mengalasi. Jadi pertama-tama buku ini sebenarnya adalah kritik humanisme terhadap praktek-praktek tindakan-tindakan yang tidak manusiawi, kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang masih terjadi, terutama yang disokong oleh negara-negara Barat, Amerika, Eropa dan sekutu-sekutunya gitu. Nah, itu yang pertama itu. Nah, bicara tentang orientalisme, kita bicara tentang sesuatu yang sangat panjang. Mulanya dua yang paling besar itu Prancis dan Inggris. Yang lebih kecil dari itu tentu ada Jerman, Rusia, dan lain-lain, termasuk juga Belanda gitu. Nah, ini tadi sudah saya Orientalism mengekspresikan secara kultural bahkan ideologis tentang wacana yang mereka sampaikan tentang Timur gitu. Baik dalam bentuk institusi, vocabulary, kosakata, imagery, doctrines, even colonial bureaucracy and colonial style. Ini orientalisme sudah menubuh ke dalam banyak institusi, bahasa, gambaran-gambaran kita tentang dunia, ya, doktrin, birokrasi dan seterusnya. Nah, ini major influencer-nya ini, buku ini. Jadi yang pertama-tama itu Foucault, Discourse ini, saya kira ini sudah dibahas oleh Mas Heredi maupun Mas Arizal.
Juga ada Giambattista Vico, ini Man Make Their Own History, bahwa sejarah ketimpangan antara Barat dan Timur, atau kalau kita menggunakan bahasa lain Global South, Global North sekarang ini, itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, tetapi karena ada yang membuat gitu. Lalu kemudian ada Antonio Gramsci yang membedakan antara civil society dan political society. Ini untuk menjelaskan, saya menggunakan ini untuk menjelaskan kenapa hegemoni orientalisme itu begitu panjang dan mendalam di dalam kesadaran umat manusia. Karena hegemoni itu bekerja terutama di level civil society, di sekolah, di keluarga, di serikat-serikat gitu. Ya. Bukan terutama di political society gitu. Ini yang membuat meskipun political society berubah, misalnya rezim politik berubah, tetapi kalau civil society, ideologi di keluarga, di media, di sastranya tidak berubah, ya tidak akan mengubah apa-apa gitu. Nah, ini yang membuat kenapa orientalisme menjadi sangat panjang umurnya gitu ya. Nah, ini ada 3 macam orientalisme, academic orientalism, general orientalism, and political. Academic itu ya akademisi ya, antropolog, sosiolog, sejarawan, filolog, dan lain-lain. Ini yang memang seorang akademisi. General orientalism, nah ini biasanya masuk di sini nih, para penyair, para novelis, filsuf, dan lain-lain ya. Jadi orang yang secara umum yang mereka berbicara atau concern terhadap apa itu Orient atau Timur gitu. Nah, yang ketiga adalah political orientalism. Ini biasanya adalah institusi-institusi yang terkait dengan pemerintah, misalnya think tank, lembaga-lembaga penelitian yang didanai oleh negara kolonial dan lain. Itu biasanya disebut political orientalism. Nah, dalam general orientalism ini nanti kita akan berbicara di situ peran para sastrawan dan penyair gitu ya, orang-orang yang menulis sastra dalam bentuk baik dalam mengukuhkan rezim kolonial maupun pada saat yang bersamaan ada banyak sastrawan yang turut melawan kolonialisme itu. Nah, ini ada 3 kualifikasi gitu ya, yang terkait dengan pembahasan tentang orientalisme ini. Jadi pertama, orientalism, yang disebut orient itu bukan semata ide, tetapi memang ya ada realitasnya. Bagi masyarakat Barat gitu yang belum pernah menjejakkan kaki di Timur, bisa jadi gagasan tentang Timur itu hanya urusan fiksi gitu loh. Dikiranya nggak sesuatu yang real. Padahal itu betul-betul manusia yang punya daging, punya darah ya, seperti kita ini gitu. Jadi ketika kita bicara Timur, itu kita bicara realitas, ada. Gitu. Lalu yang kedua adalah bahwa yang dipelajari sebenarnya adalah configuration of power. Ketika kita mempelajari orientalisme, kita sedang mempelajari configurations of power. Nah, configurations of power ini tentu bisa berubah, namanya juga konfigurasi kan, configurations of power. Hubungan antara Barat dan Timur, Global South dan Global North ini bukan hubungan yang statis, tetapi hubungan yang dinamis, yang unstable, nggak stabil dan kompleks. Gitu. Nah, kita akan melihat konfigurasi of power seperti ini banyak sekali di dalam karya sastra yang ditulis atau karya sastra yang dilabeli postcolonial literature gitu ya, atau karya sastra yang disebut colonial literature atau postcolonial literature itu. Nah, kemudian kalau bagi Edward Said sendiri, orientalisme itu adalah satu bentuk kuasa Eropa Amerika gitu ya,
atas timur gitu. Bentuk hegemoni atau bentuk kekuasaan barat itu ya atas timur. Dan itu tidak bisa disangkal kan, karena memang pengetahuan tentang timur ini bahkan ya kan pengetahuan tentang kita sendiri itu banyak dari mereka, dari barat. Nah, ini yang pertama. 3 aspek gitu ya yang mempengaruhi Edward Said, hal-hal yang mempengaruhi Edward Said dalam menuliskan orientalisme itu. Yang pertama adalah seolah-olah pada masa dia menulis buku ini, seolah-olah ada distinction, ada perbedaan yang jelas, yang clear, gitu, yang tajam antara pure and political knowledge. Jadi seolah-olah pengetahuan itu bisa dipilah, yang murni dan yang politis. Gitu. Yang misalnya begini, nah di sini nanti mengapa kajian sastra itu sebenarnya penting gitu untuk juga dilihat, untuk dikaji. Ada semacam tendensi gitu ya, untuk mengatakan bahwa kajian sastra itu apolitis. Sementara misalnya, dia memberi contohnya, kajian ekonomi misalnya, atau kajian ilmu politik misalnya, itu sesuatu yang politis. Ada tendensi semacam itu. Jadi seolah-olah ada ilmu yang ilmu murni dan ilmu yang politik. Dan seolah-olah sastra itu ilmu yang murni, yang di dalamnya tidak ada politik. Nah, Said mengatakan bahwa seharusnya tidak demikian. Sastra itu sebagai produk kebudayaan, dia selalu bersifat politis. Gitu. Karena di situ ada perlawanan, ada hubungannya dengan kekuasaan, baik dia sebagai bentuk mengukuhkan perlawanan atau sebaliknya dia menjadi bagian yang melawan kekuasaan gitu. Karena ada hubungannya dengan kekuasaan, dia dengan sendirinya selalu sudah politik gitu, sudah politis gitu. Gitu. Jadi tidak benar kalau sastra itu sesuatu pengetahuan yang pure, yang murni. Jadi, mohon maaf, sebentar, mohon maaf. Oh, iya. Makasih, Mas. Ya. Iya. Mohon maaf. Ya. Nah, jadi sastra juga suatu pengetahuan yang politis gitu. Dan belajar politik atau ekonomi tidak dengan sendirinya bersifat politis gitu kan. Gitu. Jadi ini pembedaan seperti ini yang pertama-tama dia tolak. Maka dia mengatakan orientalisme ini ditulis tidak karena orientalisme sendiri itu adalah fakta politis dan orientalisme itu dikukuhkan oleh sastra, salah satunya oleh karya sastra, maka sastra itu dengan sendirinya bersifat politis gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fokus dia. Kalau buku orientalisme ini sering kali disalahartikan sebagai buku yang bisa berbicara tentang semua jenis pengalaman kolonialisme. Nah, itu juga keliru ya. Karena orientalisme itu hanya berbicara tentang Arab dan terutama tentang Islam. Arab dan Islam terutama.
Jadi dan khusus orientalisme Prancis dan Inggris gitu. Dia nggak membicarakan orientalisme Jerman, orientalisme Italia, Belanda dan lain-lain. Jadi hanya berbicara tentang orientalisme Prancis dan Inggris dan tentang Arab dan Islam. Hanya itu sebenarnya. Lalu kemudian ada dimensi personalnya ya di sini. Ya tadi seperti saya sampaikan, kenapa dia menulis ini dan ini yang membuat apa ya? Mungkin tulisan itu memiliki nyawa ya, karena memiliki tenaga yang sangat panjang, karena tulisan Edward Said ini sebenarnya kan bagian dari perjuangan dia sendiri gitu untuk melawan penjajahan atas Palestina gitu. Dan saya kira dimensi personal ini yang bahkan setelah orientalisme dalam bukunya yang lain, Culture and Imperialism, ada buku autobiografinya Out of Place, lalu juga ada bukunya The Role of Intellectual, itu saya kira yang banyak memberikan sumbangsih gitu, karena ada dimensi personal, pengalaman pribadinya terkait dengan itu. Nah ini Palestine question ini ya. Ini juga persoalan yang kalau kita lihat dua gambar ini kan ini dua hal yang berbeda. Yang pertama disebut jelas colonization, yang kedua disebut konflik. Ini dari sini kita tahu sebenarnya ini dua media yang berbeda gitu. Media-media yang pro Palestina pasti akan dengan jelas mengatakan itu sebagai colonization, jelas itu penjajahan. Tetapi media-media yang pro Israel atau berpura-pura netral gitu, dia akan mencari aman untuk bilang bahwa itu adalah konflik gitu. Nah, kita bisa merefleksikan hal yang sangat di depan mata kita sekarang ini yang akhir-akhir ini terjadi itu, dan mungkin sampai ketika kita bicara ini masih terjadi di Israel, dan itu sudah berlangsung dari 1947, 1948 gitu ya, sampai hari ini. Kenapa ya? Karena salah satunya tadi gitu. Karena apa? Orientalism gitu, yang masih kukuh di negara-negara Eropa gitu, Eropa dan Amerika. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh kajian pasca kolonial itu apa sih cakupannya gitu ya? Cakupan dari postcolonial studies itu. Nah, di sini kita bisa bicara sangat luas sekali. Ada sejarah tentang colonization, colonial institution and bureaucracy, colonial discourse, orientalism, and self-orientalism, construction of colonized subject in colonial discourse, and the resistance. Bagaimana subjek-subjek manusia terjajah itu dikonstruksi sedemikian rupa dalam wacana kolonial, dan bagaimana subjek-subjek terjajah itu melakukan resistensi. Gitu. Lalu colonized subject response toward colonialism before and after decolonization. Gitu. Baik sebelum maupun setelah dekolonisasi. Decoloniality, cultural imperialism, and neo-colonialism. Third word, first word dynamics, dinamika dunia ketiga, dunia pertama, effects and implication of colonialism towards contemporary or post-colonial society, diaspora and transnationalism. Ini juga isu yang masih hangat ya, diaspora identity, transnationalism, karena masih terjadi perang ya. Terjadi perang di Afghanistan, di India, di Sri Lanka, di Timur Tengah, Syria, Palestina, Libya, Sudan,
dan juga di Kolombia masih terjadi ya, konflik di macam-macam di negara-negara Amerika Latin, dan juga yang membuat orang kemudian bermigrasi ke berbagai belahan dunia, dan itu melahirkan banyak karya sastra yang ditulis oleh para diaspora itu gitu. Jadi membentuk transnational identity gitu. Jadi identitas yang ditarik-tarik antara rumahnya yang asli dan rumahnya yang baru. Di between house rumah dengan host gitu. Negara yang dia tinggali sekarang. Nah, itu karya-karya yang sekarang cukup banyak beredar ya di pasaran gitu. Nah, yang terakhir ini tidak kalah penting adalah konflik antara timur dan timur sendiri, gitu. Konflik between East and East, gitu ya. Biasanya itu persoalan politik, identity politics, ya. Dan juga persoalan kelas, proletariat class and bourgeois class, class politics, gitu. Nah, ini biasanya muncul dalam konteks globalized capitalism, globalized Western modernity, gitu. Dalam konteks kapitalisme yang sudah pengglobal, Western capitalism ya, dan juga modernitas yang juga sudah sangat mengglobal hari ini. Nah, ini saya kira kaitan postkolonial studies ya. Nah, ini apa yang kemudian dilakukan gitu. Ya, ini reject the universalism of Western canon. Jadi kita nggak perlu mengikuti kanon yang didiktekan oleh Eropa ya. Oh, bahwa ini yang bagus, bahwa ini yang tidak bagus dan seterusnya. Itu tidak perlu diikuti lagi gitu. Kita bisa mendefinisikan sendiri apa yang bagus dan tidak bagus gitu. Examine how Western literature represents other cultures. Ini tadi sebenarnya sudah disebutkan di atas tadi, bagaimana kemudian sastra Barat merepresentasikan budaya yang lain. Uncover how Orientalism and self-Orientalism, self-exotization itu manifested in cultural products. Perpetuates the third world stigma including lack of education, poverty, incompetence, and wretchedness. Di dalam karya sastra, film, dan lain-lain, bagaimana kemudian terjadi apa yang disebut self-Orientalism misalnya. Nah itu bagaimana kemudian untuk masuk ke dalam, misalnya dalam film ya, untuk masuk ke dalam festival-festival internasional misalnya, bagaimana sutradara ini menggunakan strategi estetik ya untuk bisa di-recognize oleh para penyelenggara festival dengan cara mengeksploitasi isu-isu yang dianggap sebagai khas timur, misalnya dengan kemiskinan, ketimpangan sosial, dan lain-lain gitu. Jadi mengapa kalau kemiskinan di timur itu terasa eksotik dan terasa lebih penting gitu daripada kemiskinan di Eropa atau Amerika misalnya. Padahal sama-sama kemiskinan. Dan seterusnya ya. Saya kira itu. Nah, ada contoh banyak tentang karya sastra yang disebut postcolonial literature, dan itu sangat panjang. Kalau dalam tradisi Inggris itu ada yang disebut colonial literature, ada yang disebut postcolonial literature, ada yang disebut lagi satu lagi colonialist literature.
Jadi colonial literature itu semua sastra yang diproduksi pada masa kolonial. Gitu. Ini batasannya nggak jelas. Gitu. Nah, karena akan berbicara pada masa kolonialismenya siapa, gitu kan. Kalau Inggris pernah dijajah Romawi misalnya, apakah itu masuk dalam cakupan itu, gitu kan? Gitu. Dia masuk postkolonial atau apa misalnya ketika Inggris sudah membebaskan diri dari Imperium Romawi gitu, apakah itu bisa disebut postkolonial? Kalau begitu kan nanti karya-karya sastra pada abad 11 gitu itu bisa disebut sebagai postkolonial literature gitu. Jadi cakupan-cakupan seperti itu sangat sangat tidak jelas gitu batasan-batasannya. Tetapi ada dua jenis tadi yang digunakan cukup jelas, misalnya antara colonial literature dan colonialist literature. Nah, kalau colonial literature semua karya sastra yang diproduksi pada masa kolonial. Jadi ketika Inggris melakukan kolonialisme misalnya pada abad 18, 19, 20 gitu, itu semua karya sastra pada masa itu bisa disebut colonial literature. Tapi kalau colonialist literature itu biasanya yang merujuk pada karya sastra yang bicara tentang eksploitasi, ya, atau mengukuhkan imperialisme Inggris atau Eropa yang turut mengukuhkan imperialisme Eropa di tanah-tanah jajahan. Itu dia disebut kolonialis literature. Nah, sementara postcolonial literature itu biasanya mengacu pada dua hal. Pertama, pada dalam hal waktu dia bicara semua karya sastra yang ditulis setelah kolonialisme berakhir, maka disebut post. Post itu artinya after, means after. Nah, ada juga yang mengatakan tidak harus begitu, tidak harus after colonialism, tetapi memiliki sifat anti-colonialism, anti-kolonialisme atau resist against colonialism gitu ya. Nah, itu bisa terjadi resistance against colonialism in literature itu bisa terjadi baik sebelum maupun sesudah dekolonisasi. Nah, itu dia bisa dikategorikan dalam postcolonial literature. Jadi ada batasan-batasan yang digunakan oleh para sarjana untuk mendefinisikan postcolonial literature itu. Nah, ada banyak contoh ya. Ini hanya menyebut beberapa saja. Tentu saja tidak menyebut semuanya. Di Indonesia Anda tahu semua, mungkin sudah baca semua ini. Pramudia Anantatur, ini salah satu penulis yang penting, kalau bukan terpenting, gitu kan, di Indonesia dalam khasanah sastra Indonesia. Itu. Lalu di Nigeria, ini ada Chinua Achebe, ya, seorang penulis, profesor, sekaligus kritikus sastra. Things Fall Apart. Ini bicara tentang suku Igbo ya, atau Ibo yang mengalami masa-masa awal kedatangan orang-orang Inggris yang bermula dari kedatangan para penginjil, ya, misionaris, membangun gereja, dan di situ terjadi konflik yang sangat tajam, ya, karena di dalam tubuh orang-orang kulit putih itu juga ada yang baik, ada yang buruk. Di dalam tubuh orang-orang Obo atau orang natif juga ada yang ekstrim, ada yang moderat, ada yang macam-macam, ya, sangat kompleks itu. Sehingga kemudian terjadi konflik yang sangat besar dan kemudian akhirnya bisa dijadikan justifikasi untuk mendatangkan tentara. Jadi mulai dari agama, lalu kemudian tentara masuk. Setelah tentara masuk, kemudian ada pemerintahan di situ. Baru kemudian ada eksploitasi, ada birokrasi, ada sekolahan,
ada macam-macam. Nah, di situ sangat kental sekali isu postkolonialnya ya. Jadi Chinua Achebe sendiri menulis novel ini dengan kesadaran dia melakukan counter discourse terhadap bagaimana orang-orang suku Ibo ini digambarkan secara keliru oleh para penulis Eropa pada waktu itu, terutama penulis Inggris pada waktu itu, gitu. Nah, ini merupakan satu counter against, gitu ya, the discourse of Orientalism, gitu. Lalu kemudian ada juga Ngugi wa Thiong'o. Ngugi wa Thiong'o ini di Kenya juga jajahan Inggris. Thank you. Makasih pangan banyak ya suami. Temennya aku jangan lupa. Mohon maaf. Ngugi wa Thiong'o itu Kenya. Nah, ini cerita tentang seorang laki-laki, seorang adik dari seorang pemberontak, Mau movement itu di Kenya, dan bagaimana dia menyaksikan kekerasan demi kekerasan, dan juga bagaimana imperialisme Inggris itu dimapankan oleh lembaga-lembaga sekolah, misalnya bahwa pendidikan seperti sekolah. Gitu. Ngugi wa Thiong'o dulu nama lahirnya, baptisnya begitu ya, James Ngugi. Gitu. Tapi kemudian dia mengubah namanya dengan nada nama yang lebih lokal. Ya. Ngugi wa Thiong'o sebagai sebentuk perlawanan ya terhadap apa yang dia disebut sebagai decolonizing the mind, gitu, mendekolonisasi pikiran. Jadi dari mana mendekolonisasi pikiran itu? Mulainya dari mendekolonisasi bahasa. Gitu. Nah, sejak itu dia kemudian menulis di dalam bahasa aslinya. Dia menulis novelnya, semula dia menulis dalam bahasa Inggris. Dan tren umum di Afrika pada waktu itu, hampir semua sastra itu ditulis dalam bahasa Inggris. Gitu. Termasuk dia mengkritik Chinua Achebe di Nigeria yang menulis, kendati maksudnya baik, menuliskan sejarah bangsanya sendiri, gitu, tetapi dia masih menulis dalam bahasa Inggris. Kenapa itu dipersoalkan oleh Ngugi? Karena dengan para penulis menulis dalam bahasa Inggris, para penulis itu hanya melayani kepentingan orang-orang yang bisa berbahasa Inggris, yang notabene adalah ex penjajah mereka. Gitu. Nah, sementara orang-orang native, orang-orang pribumi, bumi putra di Afrika tidak paham, tidak bisa memahami bahasa Inggris. Hanya kelas elitnya saja atau kelas menengah dan elitnya saja yang bisa memahami. Lalu kemudian Ngugi berpikir keras, mengapa saya harus menulis dalam bahasa yang tidak dipahami oleh ibuku sendiri? Sejak itu dia kemudian menulis dalam bahasa Gikuyu, bahasa lokal yang dipakai dan bisa dipahami oleh keluarganya, ibunya, dan masyarakatnya. Nah, itu. Jadi ini Ngugi wa Thiong'o di Kenya ya. Ini jadi ini bukunya Ngugi wa Thiong'o, Decolonizing the Mind, The Politics of Language. Nah, dekolonisasi pikiran dimulai dari politik bahasa. Peran politik bahasa dalam sastra Afrika, kritik Ngugi terhadap dominasi bahasa Inggris dalam sastra Afrika, termasuk terhadap warisan Chinua Achebe. Oke, lalu ada Mario Vargas Llosa. Ini Peru ya. Dalam tulisan dia menerima Nobel Prize tahun 2010 ya, Mario Vargas Llosa ini. Dalam perspektif politik ya,
Mario Vargas Llosa ini termasuk penulis kanan, ya, right wing, gitu. Ya, tetapi karya-karyanya kalau kita membaca juga, terutama karya-karyanya yang akhir ya, ketika dia tahun 2010-an ke sini gitu, itu banyak bicara tentang tentang pembelaan dia terhadap para pejuang kemerdekaan gitu. Atau simpati dia terhadap orang-orang native di Afrika maupun di Amazon di Amerika Latin gitu. Jadi saya kira karya-karya yang ditulis oleh Mario Vargas Llosa ini merepresentasikan gambaran tentang terutama tentang bagaimana penjajahan atau eksploitasi Eropa itu demikian kejam gitu ya. Bagaimana eksploitasi itu digambarkan sangat sangat kejam. Terutama kalau misalnya kita melihat di dalam novel The Dream of the Kel ini ya. Jadi novel ini bersetting di 3 tempat. Yang pertama di Kongo ya, di Afrika. Yang kedua di Amazon di Peru. Lalu yang ketiga di Irlandia. Kita tahu Irlandia itu juga bagian dari jajahan Inggris. Dan di sana digambarkan juga misalnya bagaimana bahasa-bahasa lokal pada masa penjajahan Inggris itu mulai hilang. Anak-anak sudah dicuci otaknya dengan sejarah versi Inggris gitu. Dan bagaimana kemudian folklore itu dihilangkan dari memori kolektif masyarakat gitu. Itu sangat kental sekali di dalam novel ini. Novel ini sebenarnya semi biografi gitu ya dari seorang Roger Casement, seorang Irlandia yang ditugaskan oleh Imperial Inggris waktu itu di Kongo dan di Peru gitu. Nah, setelah ditugaskan untuk apa? Untuk menginvestigasi kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Inggris ya yang beroperasi di Kongo dan Peru, dalam hal ini perusahaan-perusahaan karet gitu. Bagaimana kemudian perusahaan-perusahaan itu mengeksploitasi natif untuk menjadi semacam semi budak gitu, atau pekerja-pekerja yang diupah dengan sangat rendah gitu, bahkan dengan kekerasan. Dan itu terjadi di tengah-tengah hutan belantara di akhir abad 19 ya, 19 dan awal abad 20 gitu. Lalu kemudian tentu kita nggak bisa melupakan ini kalau kita bicara karya pasca kolonial ya, Gabriel Garcia Marquez, Colombia, 100 Years of Solitude. Ini tentang 100 tahun kesunyian, karena memang ini setting waktunya 100 tahun gitu. Setting waktunya 100 tahun, di mana keluarga ini menyaksikan berbagai tragedi kemanusiaan ya, dari seorang kepala keluarga yang memiliki istri dan anak-anak yang banyak sekali dalam pohon keluarganya, sehingga kemudian mereka mengalami berbagai peristiwa, antara lain perang saudara, perang sipil antara liberal dan konservatif di Amerika Latin. Lalu kemudian mereka mengalami bagaimana Amerika masuk ke Amerika Latin melalui perusahaan-perusahaan pisang, perkebunan-perkebunan pisang gitu. Dan kemudian terjadi konflik antara
petani, buruh di perkebunan itu dengan perusahaan, bagaimana ratusan orang dibunuh dan seterusnya. Jadi sejarah Amerika Latin adalah sejarah pembunuhan, dan ini terkait dengan yang tadi saya sampaikan di awal tentang pidato Gabriel Garcia Marquez di dalam ketika dia menerima Nobel Prize, bahwa sejarah Amerika Latin itu sejarah kudeta, dari kudeta ke kudeta yang lain, dan itu memakan ribuan bahkan mungkin puluhan ribu atau jutaan orang yang meninggal di seluruh dunia, dan mereka menjadi exile di berbagai penjuru dunia, termasuk juga di Amerika misalnya, atau di negara-negara Eropa gitu. Dan kenapa bisa terjadi seperti itu? Lagi-lagi ya eksploitasi gitu. Lagi-lagi yang menjadi penyebab adalah eksploitasi untuk eksploitasi atas sumber daya alam mereka yang sangat melimpah gitu. Sehingga ada kudeta dari satu kudeta ke kudeta lain, dan dalam setiap kudeta selalu ada korban gitu. Korban yang tidak kecil jumlahnya. Lalu kemudian tadi kan laki-laki semua, ini kita bicara perempuan, ada Nawal El-Saadawi di Mesir, gitu. Pejuang feminis, melawan patriarki yang sangat kuat di Mesir. Novelnya yang paling terkenal Women at Point Zero, bercerita tentang perempuan Mesir Firdaus yang menjadi pelacur karena keterpaksaan hidup, kawin paksa, pemerkosaan, dendam terhadap kuasa laki-laki atas tubuhnya. Ini Nawal El-Saadawi, baru meninggal beberapa waktu lalu. Ada juga Isabel Allende di Chile. Ini cerita tentang keluarga konservatif yang Esteban, pengusaha tambang yang kemudian terpilih menjadi anggota senat dari partai konservatif. Gitu. Ini juga bagian dari konflik horizontal antara kelompok konservatif di satu sisi dan kelompok sosialis reformer di sisi lain, dan rezim diktator militer yang didukung oleh negara adidaya di sisi lain. Juga tentang kisah cinta dua manusia berlatar perbedaan kelas pekerja dan kelas menengah bourgeois. Lalu juga ada Asya Jebar, ini dari Aljazair ya. Dia banyak menulis kritik. Dia hidup semasa misalnya dia mengalami penjajahan Prancis, dan kemudian mengalami masa-masa dekolonisasi juga, dan mengalami bagaimana ternyata kemerdekaan tidak memberikan jaminan kemerdekaan bagi perempuan gitu. Jadi ketika pada masa dijajah Prancis, Aljazair itu buruk dalam perlakuan perempuan, ternyata rezim nasionalnya yang baru juga tidak berbeda dalam memperlakukan perempuan, melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Dia juga menulis tentang bagaimana fundamentalisme atau Islamisme ya, atau Islam garis keras begitu mungkin kalau kita bahasakan sekarang, itu membunuh, dan ini bukan fiksi ya, tapi itu tulisan catatan dia tentang bagaimana teman-temannya itu dibunuh oleh orang-orang Islamis itu. Ya, ada yang sosiolog, ini saya jadi ingat ketika saya membaca buku ini, saya jadi ingat Mas Arizal dan Mas Haryadi itu, gitu. Yang dibunuh itu. Yang kedua adalah dokter, psikiater ya, psikiater. Yang ketiga adalah dramatis, orang sastrawan. Gitu. Dan yang membunuh itu para Islamis itu dan mereka sama-sama orang Islam gitu.
sama-sama Muslim, hanya karena berbeda pandangan. Gitu. Karena ini dianggap orang-orang yang sekuler, yang liberal, yang anti agama, kira-kira begitulah. Padahal mereka ini juga pemeluk agama yang taat, gitu, hanya karena perbedaan pandangan politik. Gitu. Itu ya. Dan psikiater yang psikiater ini yang juga seorang dosen, dia dibunuh karena dilaporkan oleh mahasiswanya sendiri. Gitu. Dia dilaporkan oleh mahasiswanya sendiri. Artinya nama dia masuk dalam list itu, yang melis itu mahasiswanya sendiri. Gitu. Jadi saya jadi membayangkan betapa dahsyatnya itu doktrin propaganda Islamisme itu, Islam garis keras itu ya, fundamentalisme Islam politik itu, sehingga seorang murid bisa saja kemudian bahkan tidak merasa jijik gitu untuk ikut di dalam pembantaian gurunya sendiri atau dosennya sendiri. Makanya catatan ini sangat kuat yang ditulis oleh Aisyah Jaber. Lalu kemudian ada juga Chimamanda Ngozi Adichie, ini Nigeria, ini yang generasi sekarang ya. Generasi sekarang. Nah, yang paling banyak dibicarakan ini Purple Hibiscus. Ini kisah tentang seorang anak gadis gitu, anak perempuan gitu yang merasa terkekang dengan seorang ayahnya yang dianggap konservatif, lalu menemukan semacam pembebasan ketika dia tinggal bersama tantenya yang seorang dosen yang liberal gitu ya. Jadi ada konflik antara konservatisme dan liberalisme di situ. Ya, ini yang tadi saya sebut konflik antara Timur dengan Timur sendiri, tetapi dalam konteks di sini kan ada kontestasi tentang apa yang disebut modern kan gitu. Lalu juga ada novel perempuan juga, ini dari Kamila Shamsi, dia turunan dari Afghanistan ya. Pakistan, British Pakistani, Pakistan. Dan ini bicara tentang radikalisme dan Islamofobia yang dialami oleh generasi diaspora ini gitu. Ada stereotip rasial yang disematkan terhadap orang-orang Muslim yang tinggal di Barat, terutama di Amerika dan di Eropa pasca 9/11 itu. Nah, ini juga cerita tentang bagaimana budaya hibrid itu digambarkan di London gitu ya. Di sini ada satu ungkapan tentang Jewish bakery beside an Islamic bookshop beside a Romanian butcher gitu. Yang sebenarnya kalau kita berbicara tentang budaya hibrid itu sebenarnya Eropa itu harus banyak belajar dari Nusantara ini sebenarnya gitu. Yang sebenarnya dia baru mengalami gitu. Yang sering kali kita lupa adalah pengalaman diaspora atau transnationalism Eropa itu sebenarnya baru-baru saja gitu. Sebenarnya baru-baru saja kan. Kalau dalam catatan dalam catatan Benedict Anderson misalnya, dia menyebut ya sebenarnya baru sejak abad 16, baru sejak abad 1516 itu sebenarnya ketika orang Eropa sudah mulai menjelajah dunia. Baru dari itu mereka baru kenal, oh ternyata dunia nggak selebar daun kelor gitu kan. Oh ternyata dunia itu nggak hanya Eropa tok gitu. Waktu itu mereka hanya mendengar sayup-sayup saja tentang kebudayaan-kebudayaan besar semacam Cina, India, Aztec, Maya, Inka, Jawa dan lain-lain gitu ya. Waktu itu mereka hanya kayak sayup-sayup gitu. Tapi setelah
terutama Magellan ya. Magellan yang sebelumnya yang meneruskan rute Columbus gitu, yang menemukan Amerika yang kemudian disebut Amerika Latin, yang disebut sebagai West Indies itu gitu. Yang sebenarnya India yang West India ini benar-benar ya jauh dari East India atau India yang sedang sebenarnya dituju gitu. Nah, termasuk tentang rempah-rempah misalnya yang sebelum ada penjelajahan ini sebenarnya merupakan sesuatu yang masih sayup-sayup mereka dengar, kayak dongeng gitu loh. Wah, bener sih masa ada negara atau bangsa yang memiliki rempah-rempah yang demikian dahsyatnya kayak gitu. Yang dongeng itu dibawa oleh para pedagang Arab gitu. Para pedagang Arab yang membeli di Nusantara ini, di Maluku, kemudian dibawa melalui jalur sutra masuk Cina, lalu di situ nanti melewati Mongolia baru masuk ke Mediterania, lalu kemudian masuk ke Eropa gitu. Nah, sebenarnya jalurnya itu gitu. Jadi mereka hanya orang-orang yang sebenarnya berada kata dalam tempurung lah, kira-kira begitu. Eropa itu orang yang berada seperti kata dalam tempurung sebenarnya sebelum terjadinya Magellan itu. Padahal sebenarnya jauh sebelum abad 16 ini sebenarnya orang-orang Arab, orang-orang Cina itu abad 5 Masehi, abad jauh sebelum itu sudah sampai di sini gitu. Dan oleh karena itu pengalaman diaspora, transnasionalisme itu bukan pengalaman yang baru bagi kita gitu loh. Makanya bicara tentang multikulturalisme dan seterusnya, ya harusnya bicara itu bukan sesuatu yang asing bagi kita, karena kita sudah mengalami itu ratusan tahun sebelum Eropa menjelajah dunia gitu. Saya kira itu ya gambaran isu-isu di dalam karya sastra yang mungkin Nah, bagaimana kaitannya dengan tadi ya the unrewarded itu kan, the unrewarded itu. Kalau kita melihat catatan yang diberikan oleh Benedict Anderson itu kan ternyata yang disebut sebagai karya yang berhak mendapat Nobel Prize itu sangat-sangat politis gitu loh. Ada faktor-faktor politis di luar karya sastra itu sendiri. Mengingat dalam catatan Benedict Anderson, banyak karya-karya yang sebenarnya tidak berkaliber dunia secara kualitas, toh bisa dapat gitu. Tetapi sebaliknya banyak karya-karya yang sebenarnya berkaliber dunia, yang memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi, justru malah tidak dapat gitu. Ya kan? Dia menyebut salah satunya adalah Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur sudah berkali-kali masuk di dalam list gitu untuk mendapatkan Nobel Prize, tapi tidak pernah menang sampai dia meninggal gitu. Nah, karena Nobel Prize ini tidak bisa diberikan posthumously, artinya diberikan setelah yang bersangkutan meninggal, jadi ya selamanya sudah berakhir, sudah tidak mungkin Pram mendapatkan Nobel Prize gitu. Nah, dia juga menyebut misalnya 3 dari 4 peraih Nobel Prize dari Rusia misalnya, nah, itu adalah para exile. Jadi para penulis exile yang memang buangan, orang-orang buangan, musuh rezim politiknya Rusia gitu. Ya kan? Nggak mungkin dong gitu. Musuhnya Barat kok dikasih gitu. Lalu dia juga menyebut tidak ada yang mendapat dari misalnya dari
komunis gitu ya. Komunis itu kecuali Pablo Neruda. Kecuali Pablo Neruda, penulis yang komunis itu hanya Pablo Neruda dari Amerika Latin. Tapi tidak ada dia menyebut komunis dari Cina, Republik Rakyat Cina, ataupun dari Uni Soviet atau Rusia, nggak ada. Gitu. Padahal banyak di situ penulis Rusia ataupun Uni Soviet ataupun Cina. Gitu. Dia juga menyebut misalnya Leo Tolstoy yang sudah sangat mendunia, tetapi tidak masuk di dalam award ini. Karena Leo Tolstoy dianggap anarkis, gitu. Mewakili pandangan anarkisme. Itu. Dia juga misalnya menyebut hanya sedikit penulis yang lahir di daerah-daerah koloni, ya, dari jajahan Prancis yang mendapat Nobel Prize. Tapi kalau penulis yang lahir di koloninya Inggris itu banyak. Misalnya dia disebutkan di situ Rudyard Kipling, V.S. Naipaul, ya, dan lain-lain. Ada beberapa nama, ya. Saya lupa, persisnya saya lupa. Itu. Nah, itu menunjukkan betapa sangat politisnya award itu, karena pertama pasti ada sentimen ideologi, yang kedua sentimen sentimen agama. Nah, ideologi dan agama itu tidak bisa terlepas dari itu. Yang ketiga jelas adalah politik global politik, geopolitics gitu. Nah, award seperti ini, politik di dalam award seperti ini juga terjadi di dalam award yang di level nasional, itu, iya kan? Bahkan misalnya di saya lupa di Swiss sendiri ya mungkin, atau di tempat di salah satu negara di Skandinavia, ada yang mereka membuat anti Nobel Prize gitu. Jadi bukan Nobel Prize tapi anti Nobel Prize. Karena ada satu penulis yang sangat berpengaruh di sana, hanya karena dia seorang sosialis, seorang revolusioner gitu. Dia tidak dapat award itu gitu loh. Maka masyarakat itu membuat counter yang disebut anti Nobel Prize. Jadi hal-hal semacam ini itu hal yang sangat wajar ya. Kita tahu di Indonesia misalnya, dulu pernah ada 20, saya lupa persisnya, 24 atau 26 orang yang menolak penghargaan yang diberikan kepada Pramudia Anantatur. Kalau nggak salah, Maksasai Award ya, kalau nggak salah. Ada 20 sekian penulis senior ya waktu itu ya, penulis senior. Karena mereka menganggap bahwa Pram itu terlibat dalam politik kebudayaan antara Lekra versus Bumi dan lain-lain. Itu. Nah, lalu kemudian penolakan itu disusul dengan dukungan. Ada dengan jumlah persis yang sama, 20 sekian penulis muda Indonesia yang mendukung Pramudia Anantatur untuk menerima penghargaan itu. Gitu. Nah, hal ini menunjukkan betapa politisnya sastra, betapa sangat terkait antara sastra dengan politik. Gitu. Dan ini yang sebenarnya peluang yang bisa kita menggunakan karya sastra ini untuk bukan hanya karya sastra sebenarnya, tapi segala macam produk kebudayaan untuk melakukan resistensi terhadap hegemoni
kapitalisme, imperialisme, atau orientalisme barat gitu. Atau sekarang dalam bentuk persoalan kita sendiri adalah ultranasionalisme atau xenofobia, fanatisisme dan seterusnya. Itu. Jadi ini yang saya kira yang dulu agak dilupakan oleh Orde Baru kan. Jadi Orde Baru dulu menganggap bahwa diskusi sastra itu tidak penting gitu kan, tidak politik, maka kemudian tidak perlu diinteli, kan gitu kan, tidak perlu dipasang intel, tidak perlu dipasang mata-mata kayak gitu. Nah, mungkin karena itu juga misalnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik selalu dianggap lebih politis kan ketimbang misalnya Fakultas Ilmu Budaya gitu atau Ilmu Sastra. Jadi diskusi sastra atau apapun di FIB tidak pernah ada intel gitu. Tapi kalau di FISIP kan kalau ada isu-isu yang sensitif pasti banyak kan intelijen di mana-mana seperti itu. Nah, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Sudah mau maghrib. Terima kasih. Mungkin silakan kalau ada komentar atau pertanyaan. Mas Arizal? Ya, baik. Baik, silahkan bagi teman-teman yang mau merespon, memberi tanggapan, pertanyaan, atau bahkan penolakan ya, pendapat, kritik, dipersilahkan. Mbak, ayah lagi ngajar. Adakah 1, 2, 3 orang? Mumpung belum maghrib ini. Ya, sekitar 5 menit ke depan. Bagaimana? Bukan pembaca sastra kayak ini, Mas. Mungkin ada yang mau sharing tuh baca sastra apa gitu ya. Oh iya, bisa. Ditunggu ini, masih ditunggu, silahkan. Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan, Lilis. Pak, Silakan, tadi Pak. kan, iya Pak, tadi kan ada slide yang gambar peta Palestina ya Pak. Iya, iya. Jadi itu sebenarnya konflik apa kolonialisme Pak? Saya bingung gitu Pak. Mungkin bisa dijelaskan itunya Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Langsung aja Mas Taufik. Ya, terima kasih Mas Rizal. Ya, itu jelas-jelas kolonialisme ya. Kalau teori atau apa ya, yang ungkapan yang sering digunakan yang disebut settler colonialism itu kan. Kolonialisme yang dilakukan oleh para pendatang gitu. Karena kan kalau Anda lihat petanya, kalau Anda lihat peta ini masih kelihatan nggak ya sharingnya ya, screen-nya? Kalau kita masih lihat, Pak, masih kelihatan. Itu kan ini kan settler kan, settler dulu orang Yahudi Zionis ya, para Zionis yang datang itu cuma satu titik biru kecil. Pada 1882, lalu kemudian 1947 mereka mulai banyak berbondong-bondong ke sini pasca Balfour Declaration sebagai bagian dari upaya cuci tangan dosa Eropa terhadap Yahudi, telah mempersekusi orang-orang Yahudi selama ratusan tahun.
Kemudian mereka, ya udahlah kamu daripada dipersekusi di Eropa, kamu tak bikinin suatu permukiman di Palestina sebagai settler, sebagai pendatang. Nah, dari sana sebenarnya mulai ekspansi ya karena dia didukung oleh Barat, mulanya Eropa, lalu kemudian ketika Amerika menjadi hegemon, Amerika di belakang Eropa turut menjadi backing dari Israel itu gitu. Ya jadi itu masih kolonialisme gitu, karena yang terjadi adalah okupasi kan, okupasi tanah. Kalau tanah Anda direbut orang kan itu jelas-jelas itu suatu penjajahan gitu. Nah, hanya kan media terutama media Barat kan selama 73 tahun ini ya kan tidak menggambarkan itu sebagai penjajahan, tetapi sebagai konflik. Nah, kalau konflik itu terjadi seolah-olah antara dua pihak yang setara, equal, dengan balance gitu, equal power. Padahal yang satu ini nggak sama sekali nggak equal gitu. Yang Palestina jelas sangat lemah kedudukannya saat ini dibanding Israel gitu. Gitu sih. Kalau media Barat atau pro Barat gitu ya, mereka kerap kali menggunakan kata konflik gitu. Mereka tidak mau terang-terangan menyebut sebagai penjajahan atau colonization gitu. Begitu, Mbak Lilis ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas penjelasannya. Ya, silakan bagi teman lain. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mbak Haya. Tadi kan ada kata-kata self-orientalism, bentuk dari self-orientalism itu sendiri sih bagaimana ya, Pak? Ya, terima kasih. Jadi kalau orientalisme itu kan kita orang Timur didefinisikan oleh Barat dengan kacamata Barat. Gitu ya. Jadi orient yang didefinisikan itu kan dikuasai ya. Kalau saya definisikan semau saya kan Anda pasti nggak mau kan gitu. Kalau saya mendefinisikan Anda, menjudge Anda semau saya kan itu kan suatu yang nggak benar gitu. Nah ini Timur didefinisikan oleh Barat dengan kacamata Barat, dengan Eurocentrism-nya, dengan Eropa minded-nya gitu, dengan kacamata dia gitu. Nah kalau self-orientalism itu orang Timur mendefinisikan dirinya sendiri, tetapi dengan kacamata Barat gitu. Orang Timur mendefinisikan dirinya sendiri self-orient, ya, tapi dengan kacamata Barat, tidak dengan kacamata dirinya sendiri. Jadi Barat jadi yang disebut Barat di sini itu, jadi yang disebut Timur di sini hanya tubuhnya saja, tapi pikiran dia itu sebenarnya pikiran Barat gitu. Misalnya tadi saya contohkan dalam film gitu ya, banyak film-film untuk masuk di dalam festival film internasional, dia harus melakukan self-orientalism. Apa sih yang menarik dari Barat gitu? Nah, kerap kali yang menarik bagi Barat itu adalah sesuatu yang mengajekkan, sesuatu yang memapankan gitu ya, stereotip atas Timur, yaitu tadi Timur yang nggak berpendidikan, Timur yang miskin, Timur yang macam-macam gitu. Jadi oleh karena itu kenapa film-film yang banyak menang di festival Barat misalnya itu kebanyakan film-film yang menggambarkan Timur yang serba kekurangan, Timur yang serba miskin dan seterusnya dan seterusnya. Gitu sih. Itu
dalam hal film ya. Dalam hal sastra misalnya, di dalam novel ya, mungkin pada novel-novel ini balai pustaka. Tadi saya belum bahas itu ya. Di dalam novel-novel balai pustaka itu banyak sekali yang disebut self-orientalism itu. Jadi penulisnya orang Timur, tokoh-tokohnya juga orang Timur, tetapi menggambarkan diri mereka sendiri dari kacamata Barat. Bahwa orang Timur misalnya ya, di situ misalnya seringkali dalam penelitian Hilmar Farid itu, orang Timur misalnya digambarkan dia sebagai dukun yang tahayul, itu dukun percaya tahayul pasti orang yang jahat, dengan sendirinya jahat. Tapi kalau dokter yang bertugas di desa dan lain itu pasti orang yang bagus gitu. Itu diperkuat juga dengan disertasinya Sen ya, Krishna Sen itu tentang film-film pada masa Orde Baru yang menggambarkan orang-orang desa itu sebagai tokoh-tokoh yang berlatar desa, orang-orang desa itu pasti orang-orang yang antagonis gitu. Nah, ini juga itu yang disebut sebagai self. Ya. Maaf, ini ada gangguan ini, kucing-kucing. Anak ayah dengar gak? Enggak boleh gitu. Dengar gak ya? Maaf. Mohon maaf ini gangguan kucril-kucril. Nah, itu jadi dua contoh self-orientalism seperti itu. Gitu. Jadi banyak sekali karya orang Timur sendiri yang justru melakukan definisi atas dirinya sendiri, tapi menggunakan kacamata Barat. Gitu. Demikian, apakah menjawab? Terima kasih Pak, sudah jelas. Oke, di sini sudah terdengar adzan maghrib. Sama Mas. Iya. Pak Taufik ada tambahan lainnya? Saya kira sudah cukup. Oke, ya terima kasih. Karena sudah ada panggilan untuk melaksanakan ibadah, kita cukupkan pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita minggu depan bahas film ya. Film ada nanti juga dari teman, tapi dari jurusan sosiologi. Nanti Mas Wiman, minggu depan lagi kita membahas musik dari perspektif postkolonial. Ada baru selesai menulis tentang musik postkolonial. Nanti ada teman juga yang akan membahas tentang musik perspektif postkolonial. Ya karena sekali lagi sudah azan, kita akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih untuk Mas Taufik atas waktu dan gagasannya. Sama-sama Mas. Ya. Bagi teman-teman, semoga ini bermanfaat bagi kita bersama. Kita akhiri pertemuan kali ini. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Itu ada yang ditinggal tidur. Ini masih tetap bertahan dia.